hutan-hutan pinus di sepanjang jalan pegunungan Swiss. Saya teringat bagaimana banjir Sumatera terjadi. Lihat pohon-pohon pinus ini di kemiringan, kalau perhitungan ini 100%, 90%, 100% tetap utuh. Dan saya punya keyakinan ini sudah ratusan tahun bertahan begini karena tidak pernah kita dengarkan gempa longsor. Pasti yang menyatakan bahwa itu kan struktur tanahnya beda, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah mereka tidak memberikan HPH atau HTI kepada hutan-hutan lindung ini. Berbeda sekali dengan hutan-hutan yang ada di Sumatera, itu diubah dan diberikan HPH untuk memproduksi kayu. Nah, kemudian diubah sawit. Lihat, ini kemiringan 100 derajat. Jadi yang mengerti namanya 100 derajat itu berbeda dengan pengertian bahwa karena ini berdiri tegak, itu namanya 100 derajat. Nah, mereka lihat rumah-rumah yang ada di sebelah sana masih aman, nggak ada ini di tengah-tengah tengah-tengah gunung. Nah, saya berharap ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ya janganlah merusak alam. Dan lihat, ini alam ini bagus dan dia menikmati betul, rakyat menikmati betul hasil daripada memelihara alam dengan wisata yang datang. Alamnya tetap indah, rakyatnya menjadi kaya, tidak menjual kayu-kayu yang ada sebelah sana hanya untuk kepentingan oligarki. Lihat, kayu-kayunya masih utuh. Sekali lagi, pasti yang tidak setuju menyatakan itu kan beda, itu kan struktur tanahnya beda, itu kan salah. Oke, lihat betapa indahnya alam ini kalau dipelihara. Ini Swiss. Betapa indahnya alam yang dipelihara dengan baik. Puncak gunungan Swiss. Kiri kanan salju, karena alamnya dipelihara seperti ini. Karena manusia memelihara alamnya, maka Allah juga memberikan berkah kepada manusia. Siapapun dia yang memelihara ciptaan Allah. Lihatlah pohon-pohon sebelah sana tetap utuh, tidak ditebang. Nah, itu pohon pinus ini di atas ketinggian sana sampai puncak-puncaknya pohonnya masih tetap utuh dan tidak ada yang dijual. Dan ini kereta api. Nah, kita lihat untuk pohon-pohon tidak ditebang seperti ini, akhirnya Allah memberikan berkah. Nah, coba bayangkan mereka ini pohonnya kalau di daerah salju itu tumbuhnya 8 kali lebih lambat daripada pohon yang ada tumbuh di daerah tropis. Artinya 1 tahun pohon di Indonesia itu sudah sama dengan pertumbuhan 8 tahun pohon di daerah yang dingin. Nah, betapa bersyukurnya kita. Tapi pohon-pohon kita karena dikasih ke oligarki, maka menyebabkan banjir yang begitu besar. Lihat kiri kanan nih, pohon utuh, rakyat sejahtera, rumah-rumah aman, wisatawan datang dengan tenang. Lihat, ini sekali pemberbandingan saja, bukan so tahu, tapi supaya publik paham bahwa melihara alam itu jauh lebih indah. Nah, coba pohon sangat utuh, tidak ada yang ditebang. Nah, mungkin ditebang sudah, yang saya tadi lihat itu ya ditebang yang sudah memang sampai untuk disiangi. Nah, lihat pohon-pohon indah, ini musim salju. Jadi kan lihat rumah-rumah di atas, di tengah-tengah pohon, di kemiringan yang sangat tinggi. Mereka tidak ada masalah karena dia paham bahwa ini alam sudah bekerja dengan keseimbangannya sehingga tidak menyebabkan bencana alam yang terjadi. Tidak seperti itu. Nah, alhamdulillah. Kami seharian jalan menelusuri Switzerland.
membawa mobil sendiri. Ini rumah-rumah salju. Wih, rumah-rumah. Jalan di bawah batu nih. Ini jalan di kota di Swiss. Jalan di puncak di Switzerland. Ini salju semua. Nah, ini anak papi yang nyetir, ada mami di belakang. Tuh salju, kita harus hati-hati, pelan-pelan. Izin. Nah, saya ulangi. Negara ini negara yang pendapatan per kapitanya 23 sampai 25 kali pendapatan per kapita Indonesia. Pendapatan per kapita orang penduduk Swiss itu sekitar mendekati 100.000 dolar per tahun. Sementara pendapatan per kapita Indonesia itu hanya 4.400 dolar per tahun. Ini kayu, bukan kayu dari Sumatera ini kayu dipelihara benar. Nah, jadi ya kalau 100.000 dolar itu sama dengan 1,7 miliar rupiah per tahun. Sementara kalau Indonesia sekitar hanya 72 juta per tahun. Nah, ini lihat ini betapa indahnya. Ini kita betul-betul menikmati perjalanan di salju di sekitar Interlaken. Lihat saljunya bagus sekali dan wih, indah banget. Tuh, nyetir kita seharian, alhamdulillah. Tuh, ya Allah, mobilnya juga kita nikmati nyetir sendiri. Puncak langit Eropa, wih, salju banyak. Dan rekreasi bukan di mainstream yang sering didatangi kalau ada wisatawan. Kita coba berpetualang. Nah, lihat ada rumah salju, mobil-mobil salju, semua indah. Terima kasih. Jalannya nikung-nikung nih anak papi. Boy props. Papi, jalannya nikung-nikung. Tuh rumah, wih, indahnya. Sini tuh rumah satu gitu. Tuh. Bagus banget. Tuh, kita menikmati negara yang dikatakan puncak Eropa, Swiss. Indah sekali. Tapi jangan tanya, ini adalah negara tempat orang yang pendapatan per kapitanya hampir 25 kali dari pendapatan per kapita orang Indonesia. Pendapatan per kapita orang Swiss itu
100 juta dolar per tahun, artinya sekitar 1,7 miliar 100 ribu 100 juta 4 kalau Indonesia 4,4 juta per tahun, 2 juta jadi 23 kali pendapatan per kapitanya. Nah pertanyaannya adalah kenapa mereka bisa kaya sementara kita lihat sumber daya alamnya ya mungkin Indonesia lebih besar sebenarnya. Nah artinya efisiensi diutamakan, orang terbaik yang memegang kendali, orang jujur, orang bersih, tidak dikorupsi, tidak dibagi-bagi kepada oligarki. Nah ya kenikmatan mereka sangat merata. Nah ini mereka hidup bahagia. Ini di daerah salju, coba bayangkan betapa indahnya negara yang penegakan hukumnya bagus, pemerintahnya bersih, tidak korupsi. Nah, mereka menikmati. Mobilnya juga kita nikmati nyetir. Puncak langit Eropa. Wih, ya. Nah, rekreasi dan di mainstream yang sering didatangi kalau ada wisatawan kita mencoba berpetualang. Nah, lihat anak-anak rumah salju. Coba kita lihat, saksikan pohon-pohon pinus mereka itu di kemiringan ini 90 derajat, mungkin hampir 100 derajat. Ya, dia tahan betul. Sadar. Pohon pinusnya di sana itu ke kemiringan 90 derajat, ditahan sedemikian rupa, tidak ditebang dan tetap aman. Oke.